Hari itu terasa panjang bagi Arif. Pekerjaannya di toko elektronik cukup menguras tenaga, tapi ia tak sabar untuk segera pulang. Sudah ada janji nongkrong dengan teman-temannya. Arif membayangkan canda tawa mereka sambil menikmati kopi di warung biasa. Senyum mengembang di wajahnya. Ia pun memacu motornya dengan riang. Jalanan sore itu cukup ramai. Klakson bersahutan memecah hiruk-pikuk kota. Arif tak terlalu peduli. Ia sudah membayangkan keseruan nanti malam. Tak terasa, persimpangan jalan sudah di depan mata. Lampu hijau masih menyala. Arif menambah sedikit kecepatan. Tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan menerobos lampu merah. Semuanya terjadi begitu cepat. Arif hanya sempat menginjak rem dan brak! Suara benturan keras menggema di persimpangan jalan. Motor Arif hancur berantakan di aspal. Tubuhnya terpental beberapa meter. Pandangannya kabur, telinganya berdengung. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Orang-orang berkerumun di sekitar Arif. Wajah-wajah panik menatapnya. Ia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya tak bergerak. Darah mengucur deras dari luka di kepala dan kakinya. Arif merasa lemas. Kesadarannya mulai menipis. Di tengah samar-samar, ia melihat seorang ibu menggendong anaknya yang menangis ketakutan. Seorang bapak-bapak berteriak meminta tolong. Sementara itu, pengemudi mobil yang menabraknya tampak syok dan kebingungan. Beberapa orang dengan sigap mengangkat tubuh Arif. Mereka membaringkannya di pinggir jalan dengan hati-hati. Seorang ibu melepaskan selendangnya dan menaruhnya di bawah kepala Arif. Tangan-tangan yang tak ia kenal membersihkan darah di wajahnya. "Sabar ya mas, ambulans sudah di jalan," kata seorang bapak sambil memegangi tangan Arif. Ucapannya terdengar menenangkan di tengah kepanikan. Arif hanya bisa mengerang kesakitan. Ia merasa sangat lemah. Tak lama kemudian, sirena ambulans terdengar mendekat. Tim medis dengan sigap memindahkan Arif ke dalam ambulans. Ia sempat melihat wajah cemas orang-orang di sekitarnya. Setelah itu kesadarannya hilang. Saat Arif membuka mata, ia disambut oleh aroma obat-obatan yang menyengat. Ruangan serba putih dengan lampu yang terang benderang membuatnya silau. Tubuhnya terasa berat dan sakit semua. Perlahan, ia ingat kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. "Alhamdulillah mas sudah sadar," sapa seorang perawat yang melihat Arif membuka mata. "Jangan banyak gerak dulu ya mas. Luka-luka mas masih dalam proses penyembuhan." Arif mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya sangat serak. Perawat itu memberinya segelas air putih. Setelah meneguk sedikit air, Arif merasakan tenggorokannya yang kering sedikit lega. Ia melihat sekeliling. Di samping tempat tidurnya, ia melihat kedua orang tuanya duduk dengan wajah cemas. "Arif, syukurlah kamu sudah sadar, nak," ucap ibu Arif sambil memeluknya dengan erat. Air mata haru mengalir di pipinya. Ayah Arif yang duduk di sebelahnya hanya bisa mengelus kepala Arif dengan penuh kasih sayang. "Ayah, ibu," lirih Arif. Suaranya terdengar parau. Rasa sakit di sekujur tubuhnya seakan terlupakan saat melihat kedua orang tuanya. Ia merasa bersalah telah membuat mereka khawatir. Dokter datang dan memeriksa kondisi Arif. Ia menjelaskan bahwa Arif mengalami patah tulang kaki dan luka di beberapa bagian tubuhnya. Dokter juga mengatakan bahwa Arif harus menjalani operasi dan perawatan intensif selama beberapa minggu ke depan. Hari-hari berganti minggu. Arif masih terbaring lemah di rumah sakit. Rasa sakit yang teramat sangat seringkali membuatnya meringis. Namun ia berusaha untuk tetap tegar demi kedua orang tuanya. Ia tak ingin menambah beban pikiran mereka. Di tengah rasa sakit dan penyesalan, Arif mulai merenung. Ia menyadari betapa berharganya hidup ini. Kecelakaan itu telah menyadarkannya bahwa maut bisa datang kapan saja tanpa diduga. Ia menyesali kecerobohannya di jalan raya. "Seandainya saja aku lebih berhati-hati," batin Arif. "Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi." Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika ia sembuh nanti, ia akan menjadi pengendara yang lebih baik dan selalu mengutamakan keselamatan. Setelah menjalani operasi dan perawatan intensif selama beberapa minggu, Arif akhirnya diizinkan pulang. Namun, perjalanannya belum berakhir. Ia masih harus menjalani fisioterapi untuk memulihkan fungsi kakinya yang patah. Prosesnya panjang dan melelahkan. Arif tidak menyerah. Ia terus berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Dukungan keluarga dan teman-temannya memberinya kekuatan ekstra. Ia bertekad untuk sembuh total dan bisa berjalan normal kembali.
Perlahan tapi pasti, kondisi Arif semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Luka-lukanya pun berangsur sembuh. Arif sangat bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Kecelakaan itu telah mengubah cara pandang Arif terhadap hidup. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap detik yang ia miliki. Ia tidak lagi menunda-nunda pekerjaan, dan selalu meluangkan waktu untuk orang-orang yang ia sayangi. Arif juga aktif mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara kepada teman-temannya dan di media sosial. Ia berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain agar tidak mengalami kejadian serupa. Hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Jangan pernah sepelekan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan berkendara dengan penuh kesadaran. Ingatlah, kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Mulailah dari diri sendiri untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Mari kita jaga keselamatan bersama di jalan raya. Hargai hidup dan hargai setiap momen yang kita miliki.